Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Karismayanti dengan NIM 214141184 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo semester 4 kelas 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari pembelajaran tematik. Di sini saya akan menampilkan pemetaan atau panduan pembelajaran tematik SD. Jadi tema yang akan saya bawakan yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Untuk kelas 4 semester 2 dan muatan pembelajaran ada bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasar untuk pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator 3.6.1 mengamati ciri-ciri puisi. 4.6.1 membuat kesimpulan tentang ciri-ciri puisi. Untuk pembelajaran IPA, kompetensi dasarnya 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan upaya pelestariannya. Indikator 3.2.1 mengidentifikasi siklus makhluk hidup. 4.2.1 membuat skema tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Metode yang akan saya ajarkan yaitu menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, dan sistem penilaian dengan pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu sebut namanya, tolong unmute-kan mikrofonnya dan bilang hadir. Mbak Dedeap. Hadir, Bu. Ibu Wijawati. Hadir, Bu. Hadir Suardani. Hadir, Bu. Ibu Cynthia Dewi. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap. Nah, agar pembelajarannya kalian lebih semangat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, oke. Kita Tahu, Bu. sekarang bernyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih Ibu
Surya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 mata pembelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Tujuan pembelajaran IPA yaitu siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang kedua, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, Ibu share screen materinya dulu ya. Apakah materinya sudah tampil di layar kalian? Nah, apakah kalian mempunyai cita-cita? Punya, Punya, Bu. Bu. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Pekerjaan apa yang terdapat pada gambar ini? Guru, Bu. Ya, betul. Tugas utamanya apa? Mendidik siswa, Bu. Mengajar. Ya, benar. Jadi, pekerjaan yang ada pada gambar ini yaitu seorang guru. Kegiatan utamanya adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Gambar yang kedua, pekerjaan apa? Arsitek, Bu. Nah, betul. Gambar kedua yaitu seorang arsitek. Kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Gambar ketiga, pekerjaan seorang apa? Dokter hewan, Bu. Ya, betul. Seorang dokter hewan. Kegiatan utamanya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit. Gambar yang keempat, pekerjaan apa? Seorang pelukis, Pelukis, Bu. Ya, benar. Seorang pelukis. Kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Gambar yang kelima, pekerjaan seorang apa? Pilot, Bu. Nah, betul. Seorang pilot. Kegiatan utamanya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Nah, sekarang ada kegiatan Ayo Membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Disebut dengan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Coba Nilu Widawati bacakan puisinya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan.
guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi mencapainya cita-cita. Nah, itulah tadi puisi yang dibacakan oleh teman kalian. Teks di atas yang berjudul Cita-citaku merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Nah, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, adapun ciri-ciri puisi yaitu 1. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Yang kedua, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, puisi memiliki rima akhir A, B, A, B. Yang keempat, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Yang kelima, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang cita-cita sebagai dokter hewan. Kira-kira tugasnya apa ya? Ada yang tahu apa tugas dari dokter hewan? Mengobati hewan. Iya, betul. Untuk menjadi seorang dokter hewan, kita harus mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Nah, ada yang mempunyai hewan peliharaan di rumahnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Hewan apa saja? Kucing, Bu. Babi, Bu. Anjing, Bu. Nah, Ayo. coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar hewan apa saja yang ada pada gambar ini? Kucing, Kelinci. dan ayam. Ya, betul. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Punya, Bu. Ya, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan yang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar apa yang hewan apa yang terdapat pada gambar ini? Kucing, Bu. Ya, betul. Coba kalian susun tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang ada pada gambar di bawah ini. Anak kucing, kucing remaja, dan kucing dewasa. Ya, betul. Siklus hidup ini tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis.
Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing. Sigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali sigot. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira hewan apa yang terdapat pada gambar ini? Ayam, Bu. Coba kalian susun bagaimana tahap pertumbuhannya. Telur ayam, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Ya, betul. Siklus hidup hewan ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa itu puisi dan siklus makhluk hidup. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta yang bahasanya terkait dengan oleh irama. Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Pagi, Bu.